Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Halimah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang menjadi fondasi utama membangun peradaban, yaitu pendidikan agama Islam. Presentasi ini akan mengajak kita untuk memahami bagaimana pendidikan agama tidak hanya sekedar pelajaran, tetapi sebuah proses untuk membentuk akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama, mari kita pahami bersama, apa sebenarnya esensi atau hakikat dari pendidikan agama Islam ini. Intinya adalah sebuah proses untuk mengenal Allah, atau dalam bahasa Arabnya ma'rifatullah. Ini adalah pondasi segala-galanya. Dari pengenalan kepada Sang Pencipta inilah lahir tujuan utama berikutnya, pembentukan akhlakul karimah, yaitu budi pekerti yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam juga berfungsi sebagai panduan yang komprehensif untuk menjalani kehidupan, tidak hanya di dunia tetapi juga untuk bekal di akhirat kelak. Dan ini tak kalah penting, ia berperan sebagai penyempurna akal dan ilmu pengetahuan. Agama dan sains bukanlah musuh, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Untuk mewujudkan semua esensi tadi, pendidikan agama Islam berdiri di atas 3 pilar utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pilar pertama adalah akidah atau keyakinan. Ini adalah masalah hati, fondasi iman yang harus kokoh. Pilar kedua adalah ibadah. Keyakinan yang kuat dalam hati harus diwujudkan dalam bentuk ritual dan pengabdian kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Dan pilar ketiga adalah akhlak. Inilah buahnya. Ibadah yang benar harus tercermin dalam perilaku dan akhlak mulia kita terhadap sesama makhluk. Ketiganya adalah satu kesatuan yang utuh. Lalu, di mana kita mempelajari semua ini? Sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Ayat pertama yang diturunkan adalah perintah Iqra, yang berarti bacalah. Ini adalah isyarat yang sangat kuat tentang betapa Islam menghargai ilmu dan literasi. Al-Quran dan hadis bukan hanya kitab suci, tetapi mereka adalah sumber ilmu, petunjuk hidup, dan pembeda antara yang hak dan batil. Segala sesuatu dalam kehidupan kita dapat merujuk kepada kedua sumber mulia ini. Pendidikan agama Islam pada akhirnya adalah tentang pembentukan karakter. Seperti yang terlihat dalam video singkat ini, nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi tindakan nyata, salah satunya menghormati guru. Saling menghormati adalah fondasi utama karakter murid dan menanamkan perilaku adab sebelum ilmu. Metode harus menarik dan kontekstual untuk menanamkan nilai-nilai. Pertama, melalui bercerita. Kisah para nabi dan rasul penuh dengan hikmah dan teladan. Kedua, keteladanan. Anak-anak lebih mudah mencontoh daripada sekedar diperintah. Peran guru dan orang tua sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik sangat krusial.
Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Metode ini merangsang critical thinking. Dan keempat, pembelajaran kontekstual, yaitu menghubungkan pelajar agama dengan realitas dan isu-isu kekinian yang dihadapi peserta didik. Namun, tantangan di era digital ini tidaklah kecil. Kita dihadapkan pada banjir informasi hoak, pergeseran nilai dan budaya yang sangat cepat, serta distraksi gadget yang tinggi. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah dengan memperkuat filter iman dalam diri setiap individu, dan yang kedua, kita harus aktif membangun literasi digital yang islami, membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif dan penuh manfaat. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Pendidikan agama Islam adalah investasi terpenting untuk membangun peradaban yang unggul dan berakhlak. Maka, mari kita wujudkan dalam tindakan nyata. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita mulai dari sekarang dan dari hal yang paling kecil. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.